Nah, ini dia ya. Paylater aku laku masih dibekukan, begini update dari OJK. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, hari ini kita akan menyaksikan tentang sepak terjang OJK yang sudah menyangsi atau memblokir penyelenggara fintech lending atau para pinjol-pinjol ini ya. Di sini ada postingan dari OJK 1 hari yang lalu, one day ago. Judulnya tegas, OJK sanksi penyelenggara fintech lending yang melanggar ketentuan. Nah, di sini ada slide lagi nih. Ya, ini. Sanksi tegas OJK. Dalam upaya penegakan ketentuan dan melindungi konsumen serta masyarakat, OJK telah melaksanakan off-site dan on-site supervision terhadap penyelenggara fintech P2P lending. Nah, 66 pencabutan izin usaha penyelenggara fintech P2P lending sejak tahun 2020 hingga 12 Juli 2024. Oke. Lalu ada 372 sanksi administratif periode Januari sampai Juni 2024, terdiri dari 196 sanksi peringatan tertulis, 166 sanksi denda, 7 sanksi pembatasan kegiatan usaha, 1 pihak utama yang telah dikenakan sanksi penilaian kembali, dan sanksi terhadap 2 penyelenggara fintech P2P lending. Oke, poin selanjutnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, lalu moratorium perizinan baru penyelenggara fintech P2P lending sejak tahun 2020. Jadi selama kurun waktu 4 tahun 2020 sampai 2024 sudah memblokir atau mencabut izin usaha dari penyelenggara pinjol tersebut. Ada 66 pinjol. Sekarang itu hanya ada 98 pinjol saja. Ya, yang artinya fintech ini tidak berkembang pesat, tidak berkembang biak bahkan. Ya, karena kalau berkembang biak yang tadinya ada 100 ya, harusnya jadi 200, jadi 300 karena menguntungkan. Tapi karena tidak menguntungkan, banyak yang galbay, maka dari itu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ada 66 fintech yang dicabut izinnya atau yang berguguran. Oke. Saya juga di sini agak kurang paham atau agak kurang tahu ini pencabutan izin usaha penyelenggara fintech P2P lending ini apa alasannya? Ya, apakah alasannya karena mereka ini melanggar? Gitu. Melanggarnya apa dulu? Melanggar tidak setor modal atau melanggar menyakiti masyarakat Indonesia? Kalau melanggar menyakiti masyarakat Indonesia, maka kita acungkan jempol. Ya. Tapi kalau melanggarnya itu karena tidak bisa setor modal, ya kita juga sebenarnya acungkan jempol juga. Ya kan? Kenapa? Karena gagal bayar nasional, jawabannya adalah berhasil. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau kuota galbay itu ditambah, apakah akan membangkrutkan pinjol? Gitu ya. Ternyata berhasil, ternyata benar. Jadi segala usaha kita tentang pinjol itu tidak ada yang sia-sia. Ya, banyak yang galbay, ya banyak yang bangkrut. Ya, buktinya ada 66 pencabutan izin usaha dari pinjol-pinjol tersebut. Kita patut apresiasi sebentar ya untuk para prajurit-prajurit gagal bayar nasional. Marilah kita rayakan sebentar bahwa kita sudah mencabut izin usaha dari pinjol-pinjol tersebut. Ya, ada 66 pinjol yang dicabut izin usahanya. Lalu 372 sanksi administratif ya dari Januari sampai 2024. Ya kan? Ada 196 sekian gitu ya. Nah, yang paling fenomenal, sanksi paling fenomenal dari OJK itu adalah penutupan paylater dari aku laku. Nah, ini dia ya. Paylater aku laku masih dibekukan, begini update dari OJK. Sudah sebulan lebih diblokir OJK, bagaimana nasib paylater aku laku? Aku laku kena sanksi OJK gara-gara paylater. Gitu ya, banyak beritanya. Dan ini pun YouTube-nya ada saya ini ya 10 menit. Ternyata masuk Google juga ya video saya gitu kan. Waduh, ya oke lah gitu. Ini yang paling fenomenal ya dari 372 sanksi administratif. Tapi ya demand masyarakat itu lebih mengutamakan untuk penutupan atau pemblokiran pinjol-pinjol legal yang sekarang masih ada ini. Oke lah, dulu aku laku paylater itu diblokir, ya kan. Nah sekarangnya pinjol-pinjol yang lain juga harus diblokir, ya. Walaupun memang sebenarnya ya kalau menurut saya ya lambat laun pun pinjol-pinjol itu akan berkurang sih, pasti, gitu ya. Karena kita sekarang menyaksikan bahwa 66 pinjol itu dicabut izinnya oleh OJK. Sebenarnya sisa berapa sih pinjol-pinjol ini ya? Nah, ini daftar perusahaan fintech lending berizin per 12 Juli 2024. Ada berapa sih sebenarnya? Ada 98.
gitu ya. Coba misalkan 98 ditambah 66 gitu kan. Dulunya ada 164 ya, ada 164 pinjol, lalu karena banyak yang gagal bayar, tidak bisa setor modal dan lain-lain, mungkin ada yang melanggar aturan juga, jadi berkurang tinggal sisa 98. Oke, sebenarnya tinggal kita tunggu aja gitu kan. Tapi masalahnya pinjol-pinjol ini menyerang orang-orang yang belum pernah pakai pinjol pastinya gitu ya. Regenerasi itu ada. Calon-calon galbayers itu terregenerasi, terlahir setiap tahunnya ya. Yang baru lulus SMA, baru masuk kuliah, minjol, lalu galbay ya. Udah bekerja di sini-sini, masih muda, terjerat pinjol gitu. Tapi yang kita soroti itu ya sebenarnya jumlah atau kuota dari pinjol-pinjol ini berkurang gitu ya. Itu kabar baiknya untuk kita. Ya makanya saya sering bilang kepada Anda, bagi Anda yang sudah galbay itu ya Anda itu orang yang beruntung. Ya, apalagi nemu channel Raja Galbay, sangat beruntung sekali, pasti. Nggak apa-apa, pede sedikit ya saya ya. Nah, selanjutnya kita lihat slide selanjutnya ini ya. Ada layanan pengaduan konsumen dan masyarakat. Mekanisme penanganan pengaduan konsumen dan masyarakat telah diatur pada Peraturan OJK Nomor 31 POJK 07 2020 tentang penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK telah menyediakan aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan Kontak 157 sebagai kanal layanan konsumen sektor jasa keuangan melalui telepon 157, WhatsApp 081 sekian-sekian, email konsumen@ojk.go.id. Nah, saya paling sering itu kalau komplain ke OJK pakainya WhatsApp 081 157 157 157, enak tuh. Walaupun memang kita jangan berharap lebih ya. Setelah Anda melaporkan itu ada prosesnya. Oke, prosesnya entah berapa lama tidak ada yang tahu. Ya kan? Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah stay galbay. Kalau Anda stay galbay ya, itu sebenarnya nggak usah lapor, nggak usah ngebales pesan penagihan dari DC, nggak perlu angkat telepon dari DC, nggak perlu ingin merasa menang dari DC. Ya sudah, Anda sudah galbay, sudah menang. Ya tinggal kita tonton para pinjol-pinjol ini dicabut izinnya oleh OJK. Ya, tinggal kita lanjutkan kehidupan kita yang masih butuh diperhatikan ini. Kehidupan kita lebih butuh banyak perhatian kita daripada pinjol-pinjol tersebut. Oke? Nah, sekarang kita baca dulu ya captionnya ini. Apa ini? Tegas, OJK sanksi penyelenggara fintech lending yang melanggar ketentuan. Sobat OJK, dalam upaya penegakan ketentuan dan melindungi konsumen serta masyarakat, OJK telah melaksanakan off-site dan on-site supervision terhadap penyelenggara fintech P2P lending sejak tahun 2020 hingga 12 Juli 2024. OJK telah mencabut 66 izin usaha penyelenggara fintech P2P lending. Nah, sekarang kita lihat komentarnya yang di postingan ini ya. Di sini ada yang bilang, kalau udah pengancaman ke keluarga gimana Min? Saya ada pengancaman katanya mau mempermalukan keluarga, ortu, anak, dan saudara, dan lain-lain gitu ya. Jadi yang galbay itu tidak hanya Anda saja yang diancam keluarganya mau dipermalukan dan lain-lain gitu ya. Semua orang itu kena. Ya, kenapa semua orang itu kena pengancaman? Ya karena metode DC dalam menagih itu ingin mengetahui dulu mana orang yang membalas atau mana orang yang tidak membalas. Ya. Ketika Anda galbay, DC ingin tahu apakah Anda ini nomornya aktif atau tidak. Ya, setelah DC ini tahu aktif atau tidak, DC ingin tahu lagi apakah Anda ini takut atau tidak. Ya, kalau Anda tidak takut, maka DC pun akan menyerah. Ya, DC akan mencari konsumen lain. Ya, tapi kalau Anda takut, wah, di stabilo nama Anda. Ya, semua DC yang ada di kantor itu, ya tahu kalau Anda itu mudah ditekan, bisa ditekan dan bisa dipaksa untuk membayar walaupun mencari uangnya itu dari hasil hutang-hutang lagi. Itu namanya template penagihan. Oke? Jadi jangan diambil hati kalau ada misalkan saya akan mempermalukan keluarga Anda. Semua orang juga dapat seperti itu. Ya, tinggal kita abaikan saja. Maka dari itu ganti nomor lebih baik. Oke ya, sekarang kita sudah mengetahui bahwa pinjol bisa bangkrut karena adanya gagal bayar nasional. Maka dari itu stay galbay. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah,
ini dia ya. Paylater aku laku masih dibekukan, begini update dari OJK. Sudah sebulan lebih diblokir OJK, bagaimana nasib paylater aku laku? Aku laku kena sanksi OJK gara-gara paylater. Gitu ya. Banyak beritanya. Dan ini pun YouTube-nya ada